Puji nama Tuhan, shalom. Dewasa muda CK7 dikasih Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Selamat Natal teman-teman semua. Saya percaya damai dan sukacita Natal ada atas setiap kita hari ini. Amin. Saudara bersukacita? Yes. Siap memuji Tuhan? Pastinya. Mari siap memuji Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Mari kita rayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang menebus setiap dosa saudara saya. Amin. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Hallelujah. Come on, sing joy to the earth, joy to the earth, the Savior reigns. Let men their song implore, while fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature. One more time, sing. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Sambil bertepuk tangan yang di rumah-rumah, come on. Kita rayakan Natal hari ini. Haleluya. Sang Juru Selamat telah lahir, amin. Gloria. Sama-sama katakan. Sekali lagi katakan Gloria. Sambil bertepuk tangan, katakan haleluya. Mari muliakan Tuhan hari ini. Mau dewasa muda. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Come on,
Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Kau mau hadir bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Kau menjadi juru selamat bagi setiap kami Tuhan. Hanya Engkau yang terindah dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. Angkat tanganmu, katakan, how wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name above every name, Jesus. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Saudara. Come on. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. Amen. All creations bows to worship. Come on. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. Oh, how wonderful, how beautiful, Jesus your name above every name, Jesus. Oh, worship you, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah.
I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Come on. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name. Come on, say Jesus. Jesus, your name above every name. Jesus, your name above every name. Jesus. Setiap kami datang membawa pujian penyembahan yang terbaik hanya kepadamu Tuhan Yesus. Bersyukur buat kelahiranmu Tuhan. Mari sembah Dia, Yesus Tuhan. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Sembah dan puji. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji
damai telah lahir di dalam dunia ini. Shalom, young professionals dan young couples di GBI PRJ Group CK7. Gimana kabarnya semua saudara-saudara? Hari ini kita akan melakukan Christmas Eve service, sesuatu service yang sweet dan simple, yang saya rasa kita akan diberkati hari ini. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih untuk Dr. Yanto dan semua jajaran pemimpin yang sudah memberikan kami kesempatan para dewasa muda untuk melayani di gereja ini dan juga untuk ibadah ini. Dari para dewasa muda di 2PM dan U-Turn Service, kami mengucapkan salam hangat untuk para jemaat Tuhan di tempat ini. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang berjudul Herod Must Be Replaced. Ya, saya akan membawakan tema Natal tahun ini dari sudut pandang Raja Herodes, saudara-saudara. Mungkin belum pernah dikhotbahkan sebelumnya, tapi hari ini saya percaya firman Tuhan akan berbicara kepada kita, menguatkan kita, mengingatkan kita akan pesan Natal sesungguhnya. Saudara, di Matius 2 ayat 1-3 dikatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, perhatikan baik-baik, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, perhatikan, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10 dan 11 dikatakan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 16, Matius 2 ayat 16 dikatakan, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dari sudut pandang Raja Herodes, saudara-saudara, tentang kelahiran Mesias, Tuhan Yesus yang kita sembah. Saudara-saudara, kita harus mengerti pribadi Herodes ini siapa, supaya kita benar-benar mengerti kenapa Tuhan Yesus harus dilahirkan pada saat zaman dia memerintah. Raja Herodes, siapakah dia? Saya akan membagikan background siapa Herodes ini. Saudara harus tahu bahwa di Alkitab tertulis ada Raja Herodes 3 kali. Yang pertama adalah Herodes the Great, Herod the Great, yaitu yang ada di Matius 2 ini. Lalu ada yang namanya Herodes Archelaus yang menggantikan dia, salah satu anak Herod the Great menggantikan dia. Lalu ada yang ketiga namanya Herod Antipas, Herodes Antipas. Siapakah Herodes Antipas? Teman-teman pasti ingat cerita tentang pada saat Yohanes Pembaptis di penjara, lalu ada anak Herodes dikatakan menari di depan bapaknya dan semua tamu-tamu kehormatan raja. Dan akhirnya kita tahu ceritanya, ibu dari anak ini mengatakan, mintalah kepala dari Yohanes Pembaptis untuk dipersembahkan. Dan kita tahu ceritanya Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herod Antipas. Ya saudara-saudara. Nah, Herod the Great yang ada di Matius 2 adalah seorang pribadi yang unik menurut saya. Kenapa?
Karena dia ini ternyata adalah seorang gubernur yang dipercaya oleh bangsa Romawi yang menjajah tanah Israel pada saat itu, dan ditempatkan menjadi raja untuk wilayah Yudea pada umur 25 tahun. Dia dibilang bahwa dia adalah raja orang Yahudi, tetapi ternyata selidik punya selidik, dia bukan orang Yahudi asli. Bahkan pada saat saya melakukan research, ternyata dia mempunyai keturunan dari Arab, saudara-saudara. Ya. Nah, Raja Herodes ini walaupun dia menjadi raja, mempunyai segalanya, mempunyai ketenaran, mempunyai power, mempunyai uang, mempunyai tahta, saudara-saudara. Ternyata dia adalah orang yang sangat insecure dengan kekuatan dan apa yang dia miliki. Bagaimana tidak? Kalau kita baca tentang history tentang Raja Herodes ini, dia pernah mencurigai kalangan istana, bahkan keluarganya sendiri, bahwa mereka akan mengambil alih tahtanya. Begitu insecure sehingga dia bertumbuh menjadi pribadi yang paranoid, saudara-saudara. Walaupun dia punya segalanya. Bayangkan, saudara-saudara, dia pernah mengeksekusi banyak orang karena dia tuduh orang-orang tersebut yang akan mengambil alih tahtanya. Yang pertama, dia bunuh brother-in-law-nya, saudara-saudara. Adik iparnya sendiri dia bunuh. Bukan hanya itu, saudara-saudara. Ibu mertuanya juga dibunuh sama dia karena dia mengatakan bahwa ibu mertuanya ini sedang akan mengambil tahtanya. Bukan hanya sampai situ. Ibu mertuanya mempunyai beberapa anak, 2 anaknya juga dibunuh oleh Raja Herodes. Semua lahir dari yang namanya insecurity. Dan yang terakhir, dia membunuh istrinya sendiri, saudara-saudara. Hanya karena dia mencurigai istrinya itu akan mengambil tahtanya. Raja Herodes terkenal menjadi raja yang membangun bait Allah pada saat itu. Dia terkenal menjadi orang yang cukup generous kepada orang-orang Yahudi pada zaman itu. Membantu perbaikan bait Allah di Yerusalem. Dia juga membangun benteng untuk istananya. Dia membangun istananya dengan begitu bagus, ya, supaya dia bilang katanya supaya dia punya istana atau dia punya kerajaan di Yudea itu terkenal ke seluruh dunia, menjadi pusat kota, menjadi capital city yang benar-benar mencerminkan kebesarannya dan kemuliaannya. Sejarah mengatakan. Nah, saudara-saudara, kita harus tahu bahwa Raja Herodes melambangkan tentang bagaimana orang yang hidup di dalam kedagingan. Raja Herodes melambangkan orang-orang yang hidup di dalam ketakutan, saudara-saudara. Orang-orang yang hidup di dalam ketakutan pasti tidak akan mempunyai namanya damai sejahtera. Betul ya, saudara-saudara ya? Raja Herodes begitu dikuasai oleh rasa ketakutan sehingga dia harus melakukan hal-hal ekstrim sehingga bisa mengeluarkan ketakutan yang ada di dalam dirinya. Bukankah kadang-kadang kita juga di tahun ini hidup di dalam rasa takut? Bukan hanya takut, saudara-saudara, tetapi kita hidup di dalam ketakutan yang terus-menerus. Kita dikuasai oleh yang namanya roh ketakutan. Dan bahayanya, saudara-saudara, bahwa pada saat kita hidup di dalam ketakutan, we will fear things yang sebenarnya tidak ada, saudara-saudara. Fear of the unknown. Semakin kita takut tentang hal-hal yang tidak bisa kontrol, semakin kita membuat keputusan-keputusan yang salah. Betul tidak, saudara-saudara? Selain itu, Raja Herodes juga mencerminkan orang-orang yang hidup di dalam insecurity. Insecurity yang lahir dari rasa yang tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Walaupun, saudara-saudara, dia mempunyai segalanya. Mungkin bagi kita, saudara-saudara, di tahun 2021, anak-anak Tuhan, kita juga mempunyai perasaan-perasaan insecure, di mana kita membanding-bandingkan hidup kita kepada orang-orang lain. Walaupun kita punya banyak hal di dalam hidup kita, tetapi rasanya tidak cukup dan sehingga kita hanya terus-menerus harus membandingkan diri kita dengan orang lain supaya kita feel okay about ourselves. Sama seperti Raja Herodes. Dan begitu juga Raja Herodes, dia begitu dengki, saudara-saudara. Dikatakan, kita lihat ya di firman Tuhan, dikatakan bahwa pada saat dia mendengar bahwa Mesias itu akan lahir di Bethlehem, firman Tuhan katakan Herodes terkejut. Nah, saudara-saudara harus tahu bahwa terkejut di dalam bahasa Inggris dia bilang he is terrified, he is troubled. Saudara-saudara, mungkin tahun 2021 ini kita hidup di dalam ketakutan. We are troubled about many things.
terusik, selalu terusik. Kita menjadi pribadi yang gampang marah, gampang terusik, gampang tidak nyaman. Lalu kita tahu Herodes adalah orang yang diam-diam bertanya kepada orang-orang Majus. Diam-diam, dia nggak mau ketahuan. Dia nggak mau ketahuan bahwa dia pengen tahu, saudara-saudara. He secretly, jangan sampai orang-orang tahu. Dan mungkin tahun 2021 kita hidup dengan topeng yang sama, saudara-saudara. Jangan sampai orang tahu ada masalah ini dalam keluarga kita. Jangan sampai tahu kita punya addiction ini. Jangan sampai tahu kita punya utang ini. Dan yang terakhir, Herodes dikuasai oleh amarah. Kita tahu ceritanya bahwa pada saat dia tahu dia diperdaya oleh orang-orang Majus, dia begitu marah. Dan marahnya itu meledak-ledak sehingga dia menginstruksikan, memerintahkan bahwa anak-anak di bawah umur 2 tahun di wilayah Bethlehem dan sekitarnya harus dibunuh, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan itu, bahwa kita para young couples, young families yang punya anak-anak masih kecil, menghadapi orang-orang seperti itu. Begitu juga dengan kita hari ini. Saya rindu untuk kita merefleksikan tahun ini, saudara-saudara. Hidup seperti apa yang kita jalankan di tahun 2021? Apakah kita hidup di dalam kebobrokan seperti Herodes, ketakutan, insecurity, amarah, kedengkian, dan segala macamnya? Dan saya percaya Tuhan Yesus lahir pas pada saat Herodes ada di tempat itu untuk melambangkan sesuatu, untuk memberikan kita pesan Natal yang harus kita terima hari ini, saudara-saudara. Bahwa raja yang lama, raja yang penuh dengan kedagingan ini harus digantikan dengan raja damai. Amin, saudara-saudara. Yesus lahir khusus pada saat Herodes bertahta. Dia sedang mengatakan kepada dunia, hey, enough is enough. Sudah saatnya kita berhenti untuk hidup di dalam kedagingan. Dan biarlah juru selamat itu masuk ke dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Dikatakan firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 17. Grace and truth came through Jesus Christ. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tadinya dunia ini penuh dengan fear, ketakutan, hypocrisy, pretending, ya saudara-saudara, amarah, kebencian, insecurity. Tetapi Tuhan mau mengatakan kepada kita hari ini bahwa Dia datang dan lahir untuk menggantikan semua itu dengan kebenaran dan kasih karunia. Bukan hanya itu, kita tahu di firman Tuhan di Yesaya 9 ayat 5 dikatakan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja yang penuh dengan kedagingan, Tuhan ganti dengan raja yang penuh dengan kedamaian. The real king has come. The real king has replaced the old king. Apa artinya bagi hidup kita, saudara-saudara? Firman Tuhan katakan di Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Hari ini kita diberikan pilihan, saudara-saudara. Melalui pesan Natal ini, cerita tentang Raja Herodes. Tuhan yang mana yang mau kita sembah? Tuhan yang penuh dengan kedagingan atau kedagingan kita, amarah, kedengkian, kebencian, hypocrisy, atau Tuhan yang penuh dengan damai? Tuhan yang disebut Everlasting Father. Kita mau pilih kedagingan atau kita mau pilih Kristus, saudara-saudara? Kita mau pilih kelaliman atau kita mau pilih kekudusan? Pilihan ada di tangan kita, saudara-saudara. Galatia 6 ayat 8 mengatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dunia penuh dengan dosa,
dengan semua kebobrokan manusia. Dan if we want to be honest, kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, mungkin tahun ini kita juga menjalani hal-hal seperti itu. Mungkin kita ada hidup di dalam gaya hidup yang demikian, saudara-saudara. Mungkin kita, walaupun kita suka pergi ibadah online, kita masih ada menjalani gaya hidup yang seperti itu. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk memilih kembali. Apakah kita mau menabur di dalam daging, atau kita menabur di dalam roh? Apakah kita mau mengikuti kedagingan kita, atau kita mau mengikuti Kristus? Apakah kita mau tetap hidup di dalam kelaliman, atau kita mau hidup di dalam kekudusan, saudara-saudara? Herod must be replaced. Herodes harus digantikan dengan raja yang mulia. Amin, saudara-saudara. Siapa yang bertahta di hatimu hari ini? Apakah kedagingan itu yang bertahta di hati kita? Ataukah Tuhan Yesus yang membawa damai sejahtera ada di dalam hati kita, saudara-saudara? Kita lanjutkan di Matius 2 ayat 19 dan 21. Begitu menarik bagi saya. Dikatakan, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dan mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Mesir, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Menurut saya begitu menarik ayat ini, saudara-saudara. Dikatakan setelah Herodes mati, baru Tuhan Yesus kembali ke tanah Israel. Dan kita tahu ceritanya pada saat dia bertumbuh, dalam dia melayani, dan bahkan pada saat karya penebusan di kayu salib hanya bisa dilakukan setelah Herodes meninggal, saudara-saudara. Apa makna rohani yang bisa kita dapat dari firman Tuhan setelah Herodes mati? Tuhan sedang memanggil kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mematikan kedagingan kita. Pada saat kita mematikan ambisi pribadi kita, pada saat kita mematikan keangkuhan kita, pada saat kita mematikan semua tabiat-tabiat buruk kita yang menyakiti hati Tuhan, pada saat kita mematikan hal-hal yang menyakiti keluarga kita, menyakiti rekan-rekan kita, hal-hal yang menyakiti diri kita sendiri bahkan. Pada saat kita mematikan hal demikian, maka Raja Damai akan hidup di dalam hidup kita. Hari ini kita akan memperingati Natal, Christmas Eve service. This is a simple message. Kita akan dalami lebih lagi dengan melakukan prosesi candlelight, saudara-saudara. Saya harap saudara-saudara yang professionals, yang couples, jemaat Tuhan yang dikasihi, boleh ikut serta di dalam prosesi menyalakan lilin Natal ini. Mungkin teman-teman tidak punya lilin di rumah, boleh memakai handphone atau apapun lampu kecil untuk kita memperingati Natal yang sesungguhnya. Bahwa the real king has come. Raja Damai itu sudah datang di dalam hati kita. Izinkan saya mengundang teman-teman saya untuk maju ke depan, para young couples di pelayanan dewasa muda. Untuk kita bisa sama-sama merayakan candlelight service ini, saudara-saudara. Boleh matikan lampu di rumah saudara. Kita bisa bersama-sama mendengarkan kesaksian singkat dari beberapa teman di sini tentang makna Natal bagi keluarga muda ini, yang akan memberkati kita semua. Di momen malam Natal pada hari ini, kami mau mengenang peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun 2021. Banyak peristiwa, kesedihan, kegembiraan, kehilangan, ataupun kesakitan yang terjadi. Tapi di balik semua peristiwa itu, kami melihat tangan Tuhan selalu menyertai kami. Harapan kami buat para dewasa muda, jemaat yang dikasihi Tuhan. Walaupun musim kehidupan selalu berganti, yang mau kami sampaikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pasti. Di akhir tahun ini, let's finish strong, mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang bisa diharapkan. Salam damai sejahtera buat kita semua di tempat ini, dimanapun saudara berada.
Tahun 2021 buat keluarga kami merupakan tahun yang penuh pembelajaran, ada naik, turun, suka, dan duka. Tapi tadi seperti Pastor Eradi bilang bahwa seorang anak itu telah lahir. Dan yang pertama disebutkan di ayat Yesaya 9 ayat 5 itu adalah lambang pemerintahan ada di pundaknya. Itu membuktikan, saudara, buat keluarga saya juga bahwa pemerintahan Tuhan dalam kehidupan keluarga saya terus ada walaupun masih dalam masa pandemi seperti ini. Kami pulang ke Indonesia 2019, beberapa bulan kemudian COVID outbreak. Ya, keadaan tidak pasti, bahkan istri saya pun sempat dipecat, financial turun. Tapi Tuhan buktikan kepemimpinannya, financial kami dipulihkan. Nah, bukan hanya itu saja, tahun ini merayakan Natal kami bukan cuma berdua, tapi kami juga dikaruniakan seorang putri pertama kami, dan kami sungguh sangat bersuka cita. Tidak mudah, saudara, perjalanan keluarga kami memiliki seorang putri. Kami sudah dari 2017 struggle untuk punya anak. Ya, kami bertanya kepada Tuhan, kenapa kami nggak dikasihkan anak? Tapi kami lupa bahwa Tuhan itu bukan cuma memimpin saya dan istri saya. Tuhan juga adalah pemimpin daripada anak saya. Karena itu Dia berikan waktu yang tepat. Anak saya lahir di masa pandemi saat saya bisa bekerja di rumah. Sehingga anak saya tetap punya kepemimpinan seorang ayah dan seorang ibu yang sering ada di rumah untuk memimpin dia waktu masa dia newborn sampai sekarang, saudara. Karena itu mari kita tetap kuatkan iman kita bahwa raja yang jahat itu telah diganti menjadi raja damai. Raja damai ini terus ada dan memimpin kita. Amin. Shalom, young couple and young professional dimanapun Anda berada. Natal bagi kami bicara tentang pemberian terbaik dari Tuhan. Kita tahu Allah sudah memberikan pemberian yang terbaik, yaitu putranya yang tunggal untuk kita, untuk mati, menebus dosa kita. Jadi Natal untuk kami berbicara juga tentang memberikan yang terbaik bagi Tuhan, memberikan yang terbaik bagi sesama. Kita tahu di tahun 2021 ini masih dalam situasi pandemi, keadaan tidak mudah, tapi keluarga kami selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk terus setia melayani Tuhan, untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Dan ketika kami pun bisa dibilang dalam kondisi yang tidak mudah, kami bisa melihat bahwa damainya Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata dan ada bagi kami. Harapan kami untuk yang profesional dan yang couple di luar sana, terus berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terus jadi berkat untuk sesama. Biarlah sang terang itu yang menggantikan Herodes, yang bersinar di hati kita, dapat dirasakan oleh orang di luar sana. Teman-teman, mari kita angkat lilin atau lampu yang ada di tangan kita. Di malam pada saat Tuhan Yesus lahir di dunia, malaikat Tuhan memberitakan kabar baik. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Dan sebagai tanda kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dengan serentak, dengan malaikat yang begitu banyak, mereka memuji-muji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita nyanyikan Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada
melalui lilin yang menyala di tangan kita. Kita diingatkan saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus lahir di dunia sebagai terang dunia yang bercahaya di dalam kegelapan. Dia menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita dari ketakutan, kebencian, amarah, anxiety, insecurity. Dia datang untuk kita yang struggle di dalam kegelapan ini. Ada janji yang pasti pada saat dia katakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Mari kita nyanyikan Malam Kudus. Yes. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Anak kecil, anak kudus. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku, penebus, tentara surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Mari semua jemaat yang dikasihi Tuhan, young professionals and young couples, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau lahir di dunia ini untuk menjadi terang dunia. Kami percaya Engkau lahir melalui perawan Maria. Engkau memberitakan kabar baik kepada kami semua dan Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menebus kami dari kegelapan. Oleh karena itu kami hari ini mau menyatakan Tuhan, Engkaulah juru selamat dan Tuhan kami. Terus bercahaya di dalam hati kami, memberikan terang bagi jalan kami, sampai nanti Maranatha, di mana kami akan bersamamu di terang yang kekal itu, yaitu surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu menerima doa berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama-sama dengan kita, memberkati kita, pekerjaan tangan kita. Di mana momen Natal ini kiranya kita boleh dipenuhi dengan kasih dan damai sejahtera. Dan kita selalu diberkati Tuhan di dalam langkah-langkah keseharian kita. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin, amin. Kami dari para dewasa muda mengatakan, Merry Christmas, Selamat Natal, dan Happy New Year. God bless you. Merry Christmas. Merry Christmas.